Kisah seorang rahib dan pelacur, ini dia, kisah-kisah inspiratif Ruang Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman Ruang Santri, kali ini kita bertemu lagi di channel Ruang Santri dalam kisah-kisah inspiratif. Kisah ini adalah kisah seorang rahib dan seorang pelacur. Dari kalangan Bani Israel, ada seorang rahib yang tinggal di dalam biara dan selalu menyendiri. Dia sudah bertahun-tahun dalam beribadahnya dan tetap beribadah berlama-lama di dalamnya. Di pagi dan sore, malaikat selalu datang untuk memberikan hajat yang diinginkan dari seorang rahib itu. Ketika ia lapar, Allah akan tumbuhkan pohon anggur di sampingnya. Dan ketika ia haus, ia tinggal menengadahkan tangannya ke udara dan mengucurlah air padanya. Itulah kehebatan seorang yang memiliki iman yang kuat dan kesabaran yang sangat tinggi, sehingga Allah merahmatinya. Beberapa hari kemudian, datanglah seorang pelacur yang datang kepada rahib. "Wahai rahib, bolehkah saya menginap di sini semalam saja? Demi Allah, rumah saya sangat jauh," kata wanita pelacur tersebut. Lalu kata rahib, "Boleh, silakan naiklah." Nah, setelah masuk ke dalam, rahib dan wanita pelacur itu berhadapan. Tiba-tiba, pelacur itu melepaskan semua pakaiannya dan menelanjangi dirinya sendiri. Dengan tingkah seperti itu, rahib langsung kaget dan langsung menutupi mukanya sambil berkata, "Hai wanita, tutuplah badanmu." Lalu wanita pelacur itu menjawab, "Sesungguhnya hari ini aku ingin bersenang-senang bersamamu, rahib," kata wanita pelacur tersebut. Mendengar kata-kata wanita pelacur tersebut, rahib bertanya pada dirinya sendiri atau kepada nafsunya sendiri, "Wahai diri, bagaimana ini? Bagaimana dengan keadaan seperti ini?" Lalu nafsunya menjawab, "Jangan bertakwa kepada Allah." Lalu rahib ini berkata lagi pada dirinya sendiri, "Celakalah wahai diriku, aku sangat takut sekali kepada Allah, bahwa sesungguhnya aku akan diselimuti oleh api neraka yang menyala-nyala, yang apinya tidak pernah padam." Akan tetapi nafsunya ini terus mendesak dirinya. Akhirnya, lalu rahib berkata pada dirinya sendiri, "Baiklah kalau gitu, aku akan menyalakan api dan aku akan bakar tangan diriku sendiri ini. Kalau misalkan tidak merasa panas, maka aku akan dekati wanita itu dan bersenang-senang bersamanya." Dengan kejadian itu, seorang wanita pelacur ini mengetahui bahwasanya apa yang dilakukan dari seorang rahib itu adalah sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Setelah melihat apa yang dilakukan seorang rahib, pelacur itu sangat kaget karena rahib itu telah membakar jari-jarinya. Wanita pelacur itu langsung histeris, teriak-teriak, kaget sekaget-kagetnya. Akhirnya dia meninggal dunia. Dengan kejadian ini, iblis lalu menjerumuskan semua manusia dan berkata kepada manusia, "Wahai manusia, bahwasanya ada seorang rahib yang telah menzinahi seorang wanita dan membunuhnya. Dia ada di biaranya." Akhirnya, iblis berhasil menjerumuskan manusia-manusia hingga terdengarlah oleh raja. Dengan itu, raja langsung membawa pengawal dan bala tentaranya datang ke biara yang ditempati oleh rahib tersebut. Dan pengawal itu langsung mendobrak pintu rahib dan berkata, "Wahai rahib, di mana wanita yang kau zinahi tersebut?" Rahib berkata, "Ada. Tapi," kata rahib tersebut, "dia sudah meninggal dunia." Dari situ, sang rahib langsung diikat lehernya dan akan dibawa ke tempat penghakiman. Setiba rahib di tempat eksekusinya dan algojo siap untuk memenggal kepala si rahib ini,
Lantas rahib mengeluh. Tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Jibril dan berkata, "Jibril, katakan kepadanya, jangan mengeluh kedua kali, sebab aku melihat semua kejadian itu, dan menangislah penduduk langit dan penduduk arsy demi kemuliaanku dan kebesaranku. Jika mengeluh kedua kalinya, maka akan kubinasakan langit dan aku lengserkan bumi ini." Dan meninggallah rahib itu di tangan Algojo Raja. Dengan kekuasaan Allah, wanita pelacur tadi yang sudah meninggal itu terbangun dan berkata, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya dia telah tersakiti oleh dirinya sendiri, dan sesungguhnya rahib itu telah teraniaya oleh dirinya sendiri dan telah menolak untuk menzinahiku," kata wanita pelacur tadi. "Demi Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang soleh," kata wanita tersebut lagi. Lalu wanita pelacur itu menceritakan semua kejadiannya dari awal hingga akhir. Dan wanita tersebut menyuruh kepada pengawal untuk melihat tangan rahib tersebut. Bila ada luka bakar, maka dia benar. Lalu tiba-tiba mayat pelacur itu meninggal lagi. Dan ternyata apa yang dikatakan mayat perempuan tadi itu benar, bahwasanya di tangan rahib ada luka bekas bakar akibat dia telah membakar dirinya sendiri untuk menolak ajakan wanita tersebut. Maka terdengarlah suara dari langit, "Allah telah menegakkan mizan dan mempersaksikan para malaikatnya. Aku bersaksikan kepadamu sekalian bahwa aku telah mengawinkan dengan 50.000 bidadari di surga Firdaus. Demikianlah pembalasanku terhadap orang yang selalu waspada terhadapku." Teman-teman ruang santri yang dirahmati oleh Allah, dengan sedikit kisah ini, bahwasanya di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ditokohkan, baik pendidik, tokoh-tokoh agama, pejabat, semuanya sedang diuji kesabaran dan keimanannya. Mereka yang tidak bisa menahan hawa nafsu, maka dia akan dipermalukan di dunia dan di akhiratnya, cepat atau lambat, karena Allah itu Maha melihat. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari sedikit kisah di atas. Allah berfirman, yang artinya, "Hai sekalian orang-orang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Nabi SAW bersabda yang artinya, "Sabar itu suatu perbendaharaan surga." Juga sabda beliau lainnya yang artinya, dikala Nabi SAW ditanya apakah iman itu, beliau menjawab, "Sabar dan pemurah." Hadis riwayat Tabrani. Mudah-mudahan kita semua selalu dikuatkan keimanannya dan selalu dijaga hawa nafsunya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.